Pemirsa, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Tama S. Langkun, ingin proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas NMB dilaksanakan secara transparan kepada publik. Ini ditujukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan baik tanpa mengorbankan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Sesuai proses hukum yang berlaku, Gubernur Papua Lukas NMB diminta untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Tama S. Langkun, juga mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Lukas NMB. KPK, kita harus dukung KPK biar bagaimanapun penegakan hukum itu berlaku untuk semuanya. Karena pada prinsipnya ini bicara soal kesamaan di mata hukum, ada equality before the law, jadi semua itu sama. Yang pada intinya adalah tentu KPK tidak boleh membeda-bedakan siapapun yang menjadi tersangka. Treatmentnya harus sama, sikapnya pun juga harus tegas. Ini yang kemudian hal pertama yang kita harapkan dari KPK. Dalam konteks pemanggilan tentu saja kita harus hargai juga hak dari tersangka yang kemudian mengatakan sakit dan sudah mengklarifikasi melalui surat dokter. Tapi tentu saja untuk hal ini kita juga berharap dari KPK juga proaktif. Dalam artian, dalam konteks sakit, ini kan klaim disampaikan oleh pihak dokter. Tentu saja KPK juga harus menyediakan dokter independen, dokter yang dibawa oleh KPK untuk memastikan soal kondisi kesehatannya. Pemirsa, laju inflasi Indonesia yang mencapai angka 6% sejak kenaikan harga BBM diprediksi akan turun dalam 3 bulan ke depan. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tren peningkatan inflasi dan tetap optimis ekonomi RI tahun ini berada di kisaran 5%. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%. Target ini disampaikan di tengah naiknya inflasi yang didorong naiknya harga BBM. Tercatat inflasi Indonesia kini mencapai angka 6%. Meski demikian, pemerintah optimis inflasi akan turun dalam waktu 3 bulan ke depan. Dan di negara G20 pertumbuhan ekonomi kita kan salah satu yang tertinggi. Jadi itu membuktikan bahwa secara fundamental dan kita lebih baik, dan kemarin juga rilis sebelumnya dari McKinsey, kita adalah negara dengan inflasi, 5 negara inflasi terendah. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan satu peta yang menjadi dasar pembangunan. Kebijakan satu peta diatur dalam PP nomor 9 tahun 2016 yang bertujuan untuk menciptakan satu standar referensi sebagai basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.